Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Islam itu mengatur kalau kita makan jangan terlalu kenyang dan jangan sering kenyang, karena itu sangat berdampak sekali. Apa dampaknya? Nanti kita akan belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hari ini kita akan baca maqalah yang ke-12 bab 5 di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Nasihat ini saya ambil dari Yahya bin Mu'az. Ya, nanti kita akan lihat nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan kita bisa mawas diri dan menjadi pegangan kita, biar kita tidak kejeblos, tidak masuk ke dalam jerat-jerat setan laknatullah. Ya, saya akan bacakan kalimatnya. Wal maqalatu as-saniyata asyarah. Dan ada pun maqalah yang ke-12. Apa itu? An Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepadanya. Man kasura shiba'uhu kasura lahmuhu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata, nasihat ini bagi kita semua tentu, ya. Barang siapa kasura shiba'uhu, barang siapa yang sering kenyang. Terus kata beliau nih, kalau orang sering kenyang maka kasura lahmuhu, maka banyak dagingnya. Jadi daging, ya. Terus apalagi? Waman kasura lahmuhu, dan barang siapa yang banyak dagingnya karena efek dari kenyang tadi, kasurat syahwatuhu, maka orang tersebut pasti dikuasai oleh syahwatnya. Kenapa? Karena kenyang itu ya memang begitu karakternya, ya. Terus selanjutnya, waman kasura syahwatuhu, dan barang siapa yang banyak syahwatnya, yang dikuasai oleh syahwat, kasyurat zunubuhu, sudah pasti kalau syahwat yang dominan maka sudah pasti kasurat zunubuhu, banyak dosa. Karena syahwat itu identik dengan selalu mengajak kepada maksiat, ya, sehingga memproduksi dosa-dosa itu. Terus apa kalimat selanjutnya? Waman kasurat zunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, qasa qalbuhu, maka hatinya menjadi keras, hatinya menjadi batu. Kalau hati sudah keras alias batu, maka nasihat dari siapapun tidak akan didengar. Nasihat yang bagaimanapun tidak akan masuk bagi orang itu. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, hatinya sudah membatu. Maka kalau kondisi seperti ini sudah terjadi, jangan heran orang tersebut akan mudah berbuat maksiat dan akan melawan siapapun yang memberi nasihat. Karena bagi dia nasihat itu seperti racun yang mematikan, dan dia tidak mau mati, makanya dia melawan orang yang memberi nasihat, dan dia menolak nasihat itu gara-gara apa? Sering kenyang. Hati-hati sering kenyang, ya. Terus apalagi dampaknya? Waman qasa qalbuhu ghariqa, dan barang siapa yang hatinya sudah keras, yang hatinya sudah membatu, fi afatid dunya wa zinatiha,
maka orang tersebut akan tenggelam di dalam kesengsaraan dunia dan kemewahan dunia. Ya. Jadi orang yang sudah membatu hatinya, yang sudah tidak mau mendengar nasihat, mengikuti nasihat, maka orang tersebut akan terlena dengan gemerlap dunia, akan tenggelam di dalam dunia. Karena hakikatnya dunia itu zulmatun, kegelapan. Dan dia tenggelam dalam kegelapan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, bahwa yang membuat seseorang itu sengsara di dunia dan terlena dengan perhiasan dunia, itu dimulai dari perut yang selalu kenyang. Di antaranya seperti itu. Ya. Dan disebabkan oleh apa? Tidak mau mendengar nasihat. Makanya nasihat ini sangat berguna bagi seorang mukmin. Kalau dia seorang yang beriman, dia mengaku menjadi mukmin, maka nasihat itu seperti vitamin. Nasihat itu seperti energi yang menguatkan dia semangat dalam beribadah, semangat berbuat baik. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang kita kendalikan diri kita dari makan yang selalu kenyang. Bukan tidak boleh makan kenyang, boleh. Yang penting jangan berlebihan dan jangan sering-sering. Kenapa? Kalau sering ya akan terjadi seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya bisa kita rasakan ketika kita dalam kondisi kenyang, apa yang kita bisa lakukan dengan sholat kita? Ketika perut kita kenyang, apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran kita? Pasti akan jauh menurun kualitasnya dibanding dengan posisi perut kita yang normal. Apalagi dalam kondisi puasa. Wah, dahsyat sekali itu. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, nasihat ini bagi kami yang menyampaikan dan buat siapapun yang melihat video ini. Jaga perut kita, ya. Jangan sampai kekenyangan ketika makan. Jangan sering-sering makan terlalu kenyang, ya. Artinya apa? Itu baru dari efek makanan yang halal saja kita dilarang untuk kenyang-kenyang. Apalagi yang kita makan, yang kita konsumsi dari barang-barang yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang gemar melakukan ibadah, yang senang melakukan kebaikan, dan lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.